semua di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, Pak Adi mau nanya nih ke Bu Ratna, kira-kira hari ini kita mau ngapain ya Bu ya? Anak-anak di rumah dan Pak Adi nih, kita hari ini mau merayakan dan mengikuti kebaktian Natal SDK 1 BPK Penabur. Yes! Tapi mari kita semua siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus dalam ibadah ini. Bu Ratna, sebelum kita mulai kebaktian kita pada hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah SDK 1 BPK Penabur, Ibu Mulyani SE SPD. Dan juga siapa yang akan memberi sambutan ya Bu Ratna ya? Ada satu lagi dari Yayasan BPK Penabur yang dibawakan oleh Ketua Yayasan BPK Penabur Bandung, Bapak Erwin Kosasi. Salam damai untuk kita semua. Anak-anak yang terkasih, para orang tua murid, serta para tenaga pendidik dan kependidikan, kita panjatkan syukur kepada Tuhan atas berkat serta anugerahnya untuk kita semua. Natal sudah menjelang, dan Natal kali ini adalah Natal kedua selama masa pandemi. Dan sudah 2 kali pula kita merayakan Natal tanpa dapat bertemu secara langsung. Nah, sebagian besar dari antara kita ada kerinduan untuk bisa merayakan Natal bersama-sama di aula SDK 1 kita yang tercinta. Namun, hal itu belum dapat terlaksana. Semoga ya nanti pada saatnya Tuhan mengizinkan keadaan sudah aman bagi kita semua, kita dapat merayakan Natal bersama-sama di aula SDK 1. Janganlah merasa sedih ataupun kecewa dengan apa yang terjadi saat ini, karena ingatlah, sukacita Tuhan selalu menyertai kita apapun yang terjadi. Anak-anak, Yesus selalu hadir bersama kita dan memberikan sukacita kepada kita semua. Untuk menambah sukacita Natal kita, Panitia Natal SDK 1 BPK Penabur telah mempersiapkan acara Natal secara virtual. Para guru, siswa ikut ambil bagian menjadi pengisi acara. Namun ada yang istimewa pada saat ini karena kita ada dibantu oleh salah satu perwakilan dari orang tua siswa, yaitu Ibu Marcella. Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh pengisi acara yang telah ikut berpartisipasi sehingga acara Natal ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berjerih lelah untuk latihan, kemudian para guru, serta Ibu Marcella. Kiranya perayaan Natal SDK 1 di tahun 2021 ini dapat membawa sukacita buat kita semua, dan kiranya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Siswa-siswi BPK Penabur Bandung yang terkasih dalam Yesus Kristus, di saat masa pandemi ini, kita semua masih dapat merasakan sukacita Natal. Sukacita yang lahir di tengah kesuraman dunia, yang artinya kita masih boleh bersukacita karena bulan Desember telah tiba dan menjadi bulan yang penuh dengan kegembiraan. Walau banyak rintangan yang telah dilalui, rintangan saat menerima pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh maupun melalui pembelajaran tatap muka terbatas. Saat ini kita bersukacita karena Tuhan Yesus mau hadir dan mendekat kepada kita melalui kelahirannya sebagai manusia dan menyertai kehidupan kita. Perayaan Natal yang kita tunggu-tunggu menjadi harapan tersendiri buat kita semua. Karena di saat inilah kita boleh bersyukur atas semua yang boleh kita lewati. Peristiwa Natal banyak ditunggu oleh kita semua. Dan sebentar lagi juga para siswa akan menerima raport yang merupakan hasil jerih payah selama bersekolah 6 bulan yang lalu. Banyak kesukaran yang dihadapi melalui pembelajaran online, namun kita boleh menyelesaikannya di semester ini dengan baik.
Di hari Natal ini, mari kita sambut Natal dengan penuh sukacita dan tetap dikuatkan menjalani hidup bersama Tuhan. Selanjutnya, sebagai upah atas jerih lelah, anak-anak sekalian akan mendapat libur Natal dan Tahun Baru. Manfaatkan itu untuk berlibur atau untuk beristirahat dengan baik. Terima kasih kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah menyiapkan kebaktian Natal sehingga dapat terlaksana dengan baik dan memberikan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, atas nama Yayasan BPK Penabur, saya ucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anak, tema ibadah Natal kita di tahun ini adalah Sukacita Lahir. Anak-anak semuanya, tanpa terasa tanggal 25 Desember sudah semakin dekat. Oleh karena itu, hari ini bersama dengan keluarga besar SDK 1, kita hendak beribadah dan bersekutu, menyiapkan hati dan diri kita, menyambut peringatan kelahiran Kristus di dunia. Walau kita belum bisa berjumpa secara tatap muka, kita yakin bahwa kita tidak akan kehilangan sukacita untuk menyambut perayaan Natal. Mari kita menyambutnya dengan sukacita bersama dengan seluruh alam semesta. Nyanyi dan sorakanlah, Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi memuji Dia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berdoa. Segala puji dan bersyukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Pagi hari ini kami menyambut acara kelahiran-Mu dengan sukacita. Tuhan Yesus, bimbinglah dan berkati kami untuk mengikuti kebaktian Natal dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. anak-anak terkasih, ada banyak arti Natal yang kita temukan. Namun yang terpenting, kita perlu menyadari bahwa Natal adalah peringatan akan kelahiran Yesus Kristus. Tuhan Yesus hadir sebagai juru selamat di tengah dunia ini, bagaikan bintang yang hadir di malam yang gelap. Kelahirannya memberitakan dengan jelas ada terang yang lahir di tengah dunia yang gelap ini. Kelahirannya memang menjadi anugerah bagi kita semua. Dan hal ini
telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 9 ayat 5 yang berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai." Ini artinya sukacita lahir untuk semua orang, baik yang berada di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Maka, marilah kita bergembira dengan seluruh dunia. Kita bernyanyi Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bekal, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sekarang tiba waktunya kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami bersama merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah setiap kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Dalam Yesus, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Yuk, kita buka Alkitab kita baca. Saya akan memimpin kita untuk membaca seluruh bagian firman Tuhan di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Injil Lukas. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga,
gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang membaca dan yang memelihara firman Allah dalam hidup. Haleluya. Wah, seru banget lihat sukacita anak-anak yang sedang mempersiapkan acara Natal. Ada yang main drama, ada yang nyanyi. Mukanya semua sukacita. Situasi pandemi begini, mana mungkin sukacita? Gak bisa kemana-mana. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Bahkan ada keluarganya yang meninggal karena sakit. Benar, memang situasi pandemi ini membuat sedih, situasinya suram. Tapi jangan membuat kita nggak bisa bahagia dong. Sukacita satu orang itu bisa membuat orang-orang di sekelilingnya juga merasakan sukacita loh. Lihat adik-adik yang berlatih ini, ngelihatnya aja aku langsung jadi ikut sukacita. Iya ya, mereka kok bisa bersukacita ya? Bagaimana ya caranya bisa sukacita? Ada breaking news nih. Kita ikutin yuk. Ayo. Salam saudara-saudara semua, jumpa lagi dengan saya, reporter Hendra, dalam berita terbaru hari ini. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk mengikuti laporan beberapa reporter kami yang ada di lapangan. Para reporter kami sudah mempersiapkan laporan tentang kondisi beberapa pihak yang menunjukkan usaha mereka untuk mengalami sukacita. Menemukan sukacita adalah hal yang penting, apalagi di situasi pandemi seperti saat ini. Mari langsung saja kita ikuti laporan reporter kami yang pertama. Terima kasih rekan Hendra. Teman-teman, hari ini saya akan mewawancarai seorang gembala yang dikabarkan baru saja mengalami peristiwa ajaib. Mari ikuti wawancara saya. Selamat siang Pak Gembala. Wow, sangat bersukacita nih sekarang. Aduh, senang ketemu dengan kamu ini, reporter cilik. Gimana? Wah, sepertinya Bapak sangat bersukacita ya. Iya, semalam saya baru saja dapat sesuatu yang spektakuler. Teman-teman saya dan saya dijumpai malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa ada seorang anak baru lahir di palungan. Tolong Bapak gambarkan situasi malam itu. Waduh, malam itu sangat spektakuler dan cahayanya begitu keren banget, dahsyat banget. Ada suara juga kayak paduan suara yang memuji-muji Tuhan, luar biasa. Wah, spektakuler sekali ya Pak. Lalu, apa yang Bapak lakukan? Ya, setelah malaikat itu pergi dan saya serta teman-teman sudah kembali sadar ya, waduh, ini luar biasa spektakulernya karena kami sangat bahagia. Lalu kami bekerja sama untuk membuktikan berita yang malaikat itu sampaikan kepada kami. Memang nggak gampang sih, kami punya ratusan domba-domba yang harus kami jaga. Tapi saya dan teman saya ini saling dukung satu dengan yang lain.
karena kami sangat bersukacita dan kami harus saling dukung dan mau berjumpa dengan bayi yang kami tahu ini adalah Mesias. Wah, jadi karena mau saling dukung, maka Bapak dan kawan-kawan bisa mengalami sukacita ya? Bener banget. Jadi luar biasa banget nih. Saya harus mengajak teman-teman di sini untuk bersukacita. Dan sukacita bisa kita dapatkan kalau kita saling dukung satu dengan yang lain. Waduh, terima kasih ya, reporter Jilik. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Teman-teman, ternyata para gembala mau saling dukung, sehingga mereka mengalami sukacita. Semoga kita semua mau saling dukung, agar bisa mengalami sukacita. Demikianlah laporan saya. Saya Ray, kembali ke studio. Terima kasih rekan Ray yang sudah melaporkan bagaimana para gembala saling mendukung untuk menjumpai bayi Yesus. Karena mereka saling mendukung, maka seperti yang disebutkan dalam Lukas 2 ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Jadi mereka kembali menjalankan tugasnya sebagai gembala, tapi dengan sukacita yang baru. Semoga kita semua bisa saling mendukung satu sama lain dalam situasi pandemi ini dan memperoleh sukacita seperti para gembala ini. Para gembala sebenarnya adalah orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat pada saat itu. Bahkan orang-orang memandang para gembala tidak memiliki masa depan. Masa depannya suram. Tapi justru Tuhan memberikan sukacita. Dan mereka mau saling mendukung untuk menggapai sukacita yang luar biasa itu. Jadi bagaimana bisa bersukacita di tengah pandemi ini? Kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Selanjutnya, saya mengajak saudara-saudara untuk mengikuti laporan reporter kami yang lainnya. Reporter kami akan menyampaikan laporan karena ia baru saja menjumpai seorang kaya yang sedang mempersiapkan perjalanan panjang mencari sesuatu. Apakah yang mereka cari? Mari langsung saja ikuti laporan reporter kami. Terima kasih rekan Hendra. Teman-teman, saat ini saya sangat bersukacita karena berkesempatan berjumpa dengan salah satu orang Majus yang akan memulai perjalanan menuju ke Yudea. Mari ikuti wawancara saya dengan para raja ini. Salam tuan-tuan, saya dengar tuan-tuan mau melakukan perjalanan. Apa yang mau tuan-tuan cari? Dari studi yang kami lakukan, kami dapati ada seorang raja baru lahir di Yudea. Ya, dia bukan raja sembarangan. Bintangnya sudah kami lihat nampak di timur. Kami sangat bersukacita dan kami ingin datang menyembah dia. Jika anak itu bukan raja biasa, pastinya Anda akan memberikan persembahan istimewa. Apa persembahan yang akan tuan-tuan berikan? Kami masing-masing sudah mempersiapkan persembahan istimewa. Kami ingin mengungkapkan sukacita kami kepada sang raja yang baru lahir ini. Kami mau memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Wah, persembahan yang banyak ya. Berapa jauh perjalanan ke lokasi dari anak itu berada? Wah, ini perjalanan yang sangat jauh ya. Jadi kami akan dibantu oleh bintang timur yang kami lihat itu. Dan kami sudah bersepakat, apapun rintangannya, kami harus berjuang hingga kami berjumpa dengan raja yang baru lahir ini. Karena raja yang baru lahir ini, kalau kami jumpai, pasti kami akan bersukacita. Jadi kami harus berusaha. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga perjalanan tuan-tuan berhasil ya. Demikianlah wawancara saya dengan para raja besar dari timur. Mereka mengatakan pentingnya kerja keras dan pantang menyerah agar perjalanan mereka berhasil. Kalau orang Majus terus semangat berjuang untuk apa yang mereka inginkan, semoga kita juga bisa mau semangat terus meraih apa yang kita cita-citakan. Saya Rahel melaporkan,
kembali ke studio. Terima kasih rekan Rahel. Wah, ternyata bukan hanya gembala ya, tapi juga ada para raja, yaitu para orang-orang Majus dari timur, yang juga rindu untuk mendapatkan sukacita dengan bertemu dengan bayi Yesus. Di Alkitab disebutkan, dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Wow, orang-orang Majus bersukacita karena berhasil untuk menjumpai Tuhan Yesus. Dan semua akibat mereka pantang menyerah untuk menempuh perjalanan yang jauh dari tempat mereka menuju ke tempat di mana raja yang baru lahir itu berada. Saya ingat dengan satu bagian firman Tuhan lainnya dalam Mazmur 118 ayat 24 mengatakan, hari ini adalah hari yang dijanjikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Dalam masa pandemi ini, kita harus saling dukung dan jangan mudah menyerah, sehingga sukacita Natal, meskipun dalam situasi pandemi, kita masih terus rasakan. Demikianlah berita hari ini. Saya, Hendra Setia Prasaja, mohon pamit. Sampai jumpa. Wah, pas banget ya. Beritanya ngebahas soal sukacita. Iya. By the way, tadi penyiarnya mirip banget sama kita ya. Jangan-jangan dia kembaran kita juga nih. Tapi karena mukanya mirip sama aku, jadi aku tuh kayak diomongin sama diriku sendiri loh. Aku dapat dua hal nih ya, yang membuat aku bisa sukacita nih. Pertama, kita harus saling dukung. Kalau ada teman yang sedih, kita sapa, kita doakan. Kalau bisa kita bantu, ya kita bantu. Kita bisa bantu teman karena memang Tuhan Yesus telah lebih dahulu menolong dan membantu kita. Kedua, jangan mudah menyerah. Pandemi ini memang hal baru buat kita. Belajar online, nggak bisa kemana-mana. Tapi jangan sampai kita nggak bisa sukacita. Kalau tidak bisa kemana-mana, kita harus bisa membuat sukacita di rumah kita nih. Bantu beres-beresin mbak, sapa mama papa, biar mereka sukacita. Wah, puji Tuhan banget ya. Kamu dapat banyak hal. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi sukacita juga buat kita. Bahkan Ia rela mati karena Ia mengasihi kita. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi sukacita pada kita, maka ayo kita hadirkan sukacita di tengah kesuraman dunia ini. Siap ya? Semoga kalian semua di sini juga penuh sukacita. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Anak-anak yang terkasih, marilah kita satukan hati kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersuka cita pada saat ini Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkaulah yang memampukan kami untuk mengikuti kebaktian kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala yang kami terima, berkat-Mu, anugerah-Mu, dan biarkanlah kami juga dapat meneruskan berkat sukacita Natal ini kepada sesama kami, di tengah-tengah lingkup hidup kami, dimanapun kami berada. Jadikan kami Tuhan, untuk menjadi saluran berkat. Kami diberkati untuk memberkati. Saat ini Tuhan kami tak lupa juga mengingat kedua orang tua kami yang berjerih payah dalam mengusahakan sekolah kami Tuhan untuk mencukupi kebutuhan kami hari lepas hari. Berkati usaha mereka Tuhan, kami juga yakin dan percaya Engkau akan memampukan mereka untuk menjaga kami,
untuk melindungi kami, dan juga untuk mendukung kami bersekolah dengan baik walaupun secara online. Kami juga mengingat Tuhan guru-guru kami. Biarlah kiranya guru-guru kami ini Engkau senantiasa lindungi, Engkau berkati, baik dalam pekerjaannya, baik dalam kehidupan rumah tangganya, baik juga sebagai orang tua di rumah dan juga sebagai guru di sekolah. Bapa dampingi, Bapa juga sertai guru-guru kami ini Tuhan. Kami mengingat akan pengurus yayasan BPK Penabur. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk menentukan arah langkah kami ini Tuhan, khususnya di SDK 1. Kami juga berdoa untuk kepala sekolah kami. Biarlah kiranya Engkau juga menopang Ibu Mul di dalam memimpin SDK 1 ini, sehingga setiap kebijakannya biarlah kiranya mencerminkan bahwa kasih Kristus ada di dalam dirinya dan juga di tengah-tengah kami lewat segala apa yang diputuskan. Tak lupa Tuhan, kami mengingat kondisi negara kami, bahkan negara-negara di seluruh dunia yang sedang dilanda wabah penyakit COVID-19 ini. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melalui segala wabah sakit penyakit ini. Kami juga walaupun telah melakukan protokol kesehatan dengan ketat, tapi kami sama sekali tidak tahu siapa yang tertular. Tapi biarlah kiranya Tuhan kami serahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan sukacita Natal di tahun ini dapat menjadi kekuatan penyemangat kami di dalam kami menjalani hari lepas hari kami, di dalam kami juga menghadapi wabah COVID-19 ini. Tuhan, kasih karunia-Mu sangat kami yakini akan memampukan kami semua ketika kami menghadapi kegiatan kami hari lepas hari. Engkau yang memampukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, masih ingat nggak pesan firman Tuhan hari ini? Kira-kira Bu Ratna ingat nggak ya? Anak-anak, hari ini kita diingatkan bahwa Kristus datang untuk membawa sukacita bagi kita semua. Dia memberikan penghiburan pada kita, walau dunia ini gelap karena pandemi saat ini. Gelap karena bencana alam, gelap karena peperangan, dan bahkan gelap karena duka cita. Jangan sampai sukacita kita hilang ya, oleh karena Yesus sudah lahir buat kita semua. Nah, supaya tidak hilang, kita juga sematkan sukacita ini ke seluruh penjuru dunia, seperti yang akan kita nyanyikan saat ini. Feliz Navidad! Feliz Navidad, Feliz
Kita berada di penghujung ibadah kita dan kita sudah mendengar pesan firman Tuhan untuk kita bersama-sama menjadi sukacita di tengah kesuraman dunia ini. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia untuk menjadi sukacita kita, menebus dosa setiap kita, dan kita boleh bersukacita. Hari ini, teruskanlah hidup saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, dalam setiap kehidupanmu bersama dengan keluargamu, setiap apa yang kau kerjakan, Tuhan akan buat itu berhasil. Dan biarlah engkau dimampukan Tuhan untuk menjadi sukacita di tengah kesuraman dunia ini. Dengan kasih dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Anak-anak, ibadah Natal kita sudah selesai. Sekarang, mari kita merayakan sukacita Natal dengan menyaksikan penampilan dari teman-teman dan guru-guru SDK 1 BPK Penabur.
keluarga besar SDK 1 BPK Menabur mengucapkan terima kasih kepada semua pendukung acara Natal 2021. Tuhan Yesus memberkati.